Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, di sini kita akan koordinasi terkait yang pertama SKP. Karena untuk SKP ini ada beberapa revisi dan itu tetap harus kita lakukan. Jadi sudah ada 5 kali ya. Yang pertama dulu Bu Lusita, yang kedua Bu Ida Pak Hari itu dulu, yang ketiga saya di dinas, yang keempat kemarin hari Selasa saya di SMP 2 Wonogiri, yang kelima hari Kamis itu ya, Rabu atau Kamis, hari Rabu lewat Zoom meeting, dan ini yang terakhir dan wajib kita ikuti dan kita revisi bersama. Yang jelas nanti kemarin Ibu Bapak yang sudah mengumpulkan nanti ya direvisi sesuai yang apa yang diminta dinas dan pengawas yang kemarin sudah disepakati bersama. Ngaten. Lanjut saja, yang pertama tentang awalnya dulu biar nanti kita memahami secara umum. Kemarin sudah kita pahami bersama bahwasanya untuk kepala dinas ada janji-janji di SKP, sasaran kinerjanya yang warna-warna hijau ini termasuk angka-angkanya. Jadi nanti otomatis Bapak Kepala Sekolah nanti juga menginduk ke angka-angka ini. Sedikit saja saya perlihatkan nanti yang saya share di grup kedinasan itu SKP dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti contoh untuk APK ya, APK ini kok sampai melonjak 105%, ini perlu kita pahami bersama. Ini SKP-nya Bapak Kepala Sekolah. Nanti panjenengan juga paling tidak tahu nanti kalau ditanya teman-teman yang lain, termasuk mungkin sekolah yang lain, karena di Subrayon 01 itu kan yang mewakili memang SMP 1 Wonogiri, 1 Selogiri dan saya. Jadi hanya 3 yang mewakili kemarin. Makanya nanti sumbernya dari kita harusnya tahu. Nanti kalau ditanya sekolah lain paling tidak kan ditanya itu nanti ada gambarannya. APK ya, nggih. Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan tentang APK ini, APK kemarin yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin, yang angka partisipasi kasar menghitungnya seperti apa, perlu kita ketahui. Untuk APK ini hitungannya berarti jumlah peserta didik, dibagi dengan jumlah peserta didik usia 13 sampai 15 tahun. Otomatis ini pastinya lebih besar, lebih tinggi, bisa mencapai lebih dari 100%. Nah, untuk yang APM, APM ini membaginya ya seperti apa? Kalau APM itu membaginya itu nanti jumlah peserta didik ya, nanti usia 13 sampai 15 tahun dibagi dengan jumlah peserta didik di sekolah ini yang usianya 13 sampai 15 tahun. Ini kan berarti dipastikan 100%. Jadi kalau APK itu dimungkinkan bisa lebih dari 100%, tapi kalau yang APM itu bisa 100%. Makanya dari janji dari Bu Kepala Dinas itu menyampaikan bahwa sini untuk yang APK-nya itu bisa lebih dari APK-nya bisa lebih dari 100%, makanya dibuat 100%. Dan lalu yang APM-nya ini 77,92 untuk APM. Nah, ini dari kepala sekolah. Oke, ini kita mengikuti. Nah, ini kalau ini 77,92 sampai 100%, dan di sekolah kita kan bisa memungkinkan 100%. Kalau yang APK ini kan seperti contoh jumlah peserta didiknya di sini pinten nggih, mungkin contoh nggih 600 nggih, 600 dibagi dengan berapa ya? Dibagi dengan jumlah peserta didik yang usianya 13 sampai 15 tahun. Kan nggak mungkin 600, mungkin kan hanya mungkin contoh nggih 550. 600 bagi 550 pinten nggih? Niku contoh mawon. Contohnya di sini 600 nggih, 600 sama dengan 600 dibagi 550. Nah, ini kan satu lebih nggih, 100% lebih to niki nggih. 109% nggih. Ini biar nanti kita pahami bersama. Nanti kalau ditanya kok lebih dari 100% kan gitu nggih. Itu kok janjinya kok lebih sampai 100%. Ini contoh 90 sampai 105%. Nah, ini maksudnya itu
jumlah peserta didik kita kan 600 contohnya gitu ya. Ini mungkin Bu Aryani nanti kalau ditanya masalah APK APM Bu, APK kita paham APK, jumlah peserta didik kan 600 dibagi dengan jumlah peserta didik yang usianya 13 sampai 15. Kadang kan ada yang masuk di sekolah ini tidak 13 ya, mungkin kan 12 setengah atau berapa kurang dari itu. Makanya kami bagi 550 atau nggih. Untuk APK itu partisipasi kasar Bu. Jadi yang di sini kalau kita memahami ini nggih, memahami tentang ini sulit. Partisipasi kasar, partisipasi murni. Mending gini aja, ini kan ribet. Kalau penjelasannya gini aja, realnya gini aja. Kalau APK jumlah peserta didik yang ada di sini di SMP 1 Ngadirejo contohnya kan 600 nggak mawon nggih, dibagi dengan jumlah peserta didik yang usianya 13 sampai 15. Dimungkinkan bisa 100%, tapi juga ada sekolah yang mungkin jumlah peserta didiknya kan yang usia tadi 13 sampai 15 kan tidak 600 pas. Mungkin ada yang mungkin 500, contoh nggih 96. Berarti yang 4 usianya di bawah 13 kan ngaten nggih. Makanya di situ bisa 100 berapa ini? 100% koma kan sekian. Jadi bisa di atas 100%. Khusus APK bisa di atas 100%. Tapi kalau yang APM-nya, yang murninya tadi kan, kalau APM kan jumlah peserta didik yang ada di sini yang usianya 13 sampai 15 dibagi dengan jumlah peserta didik yang ada di sini, podo karo kan pembaginya sama 600 bagi 600. Pasti 100% kan gitu. Jadi kalau yang di atas tadi bisa lebih dari 100% ya ini. Kalau yang bawah targetnya maksimal hanya 100%. Nah, ini untuk biar ada gambaran tentang yang kepala sekolah nih. Makanya oh, ini prosentasenya seperti ini. Tapi nanti di kita beda. Tapi kita juga harus paham tentang arti APK dan APM nih. Nanti kalau ditanya APK nopo? Wah, serang ngerti. Lah kalau mending mboten usah dijelasnya APK adalah bla bla. APK itu tadi ngoten mawon jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut dibagi dengan usianya yang 13 sampai 15. Kalau yang APM ya kalau APM sama aja tadi usianya 13 sampai 15 dibagi dengan usianya yang sama tadi 13 sampai 15 gitu aja. Hanya perbedaannya itu aja. Itu enggak ini untuk APK dan APM. Kalau dijelaskan masalah APK APM secara apa niki? Secara teori niki di sini. Nah, ini seperti ini. Pemahamannya kan malah luas. Langsung contoh tadi kan lebih enak menjelaskannya ngaten mawon. Ini ada di situ yang kemarin kita share sudah ada. Gitu tentang APK APM dan kepala sekolah ada beberapa progres kemarin nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini nanti mungkin di review. Kalau kemarin Pak Har itu memberikan SKP karena untuk KP April. Nah ini nanti kalau ada revisi berarti merevisi sesuai dengan kesepakatan kemarin rapat hari Kamis kemarin ya. Ini kita revisi itu ini untuk kepala sekolah mungkin hanya itu ya dari kepala dinas tadi punya janji tadi yang hijau-hijau tadi, terus kita jabarkan ke kepala sekolah dijabarkan ke kita. Nah kita lanjut masuk ke kita saja, lanjut ke kita yang kami share Bapak Ibu, yang kami share di grup kedinasan itu contoh umum, artinya untuk guru bisa, untuk kepala sekolah waka bisa, untuk kepala lab maupun perpustakaan. Nah kita bahas dulu yang untuk guru dulu, untuk guru. Nah, nanti Bu Bapak, nanti sama ini aja Bapak Ibu. Dah disamakan ini contoh. Yang pertama wajib partisipasi murni. Ini dari kepala sekolah. Kepala sekolah dari kepala dinas. Kita punya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rencana kerja. Nah, ini nanti panjenengan ganti mawon mata pelajaran IPA diganti dengan mata pelajaran panjenengan. Nggih. Ini ada perbedaan sedikit nanti nggih. Sama yang kemarin ada perbedaan sedikit. Lalu yang agak berbeda itu yang niki nggih, indikator kinerja individu dan target. Nah, contoh ini nanti kalau ada pertanyaan, oh kok ini Prota Promes ini satu dokumen. Jadi Prota dan Promes itu satu dokumen. Dokumen program tahunan dan program semester itu di satu dokumen.
ya untuk kuantitasnya. Lalu untuk kualitasnya ini 90/100, waktunya 6 bulan. Lalu bahan ajar mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin saya juga ada revisi nggih, niki kan 6 dokumen. Maksudnya itu 6 kelas Bapak Ibu. Kemarin kan kita hanya 1 atau 2 dokumen nggih. Lah ternyata yang dimaksud itu bahan ajar itu sesuai dengan mengajar kita. Kalau saya mengajar 5 kelas nggih ditulis 5 dokumen. Kalau saya mengajar 6 kelas nggih 6 dokumen. Jadi ini itu sesuai dengan kelas kita. Nggih, ini yang urgent kemarin. Makanya tolong dicermati karena memang dari dinas dari BKD itu kan memang nyun pangapunten kerjanya kan memang ngecek. Kalau nggak sesuai kan dikembalikan ke kita. Ketimbang nanti dikembalikan kita betulkan sekalian aja gitu. Kalau kemarin juga ada yang sudah mencetak Bapak Ibu, ada sekolah lain yang sudah mencetak seperti yang penjelasan kita kemarin itu. Nah itu Pak, kalau seperti ini terus dikumpulkan bagaimana? Ya nanti boleh aja tapi kita kembalikan, nggak sesuai kan ngaten. Makanya ketimbang nanti kita ya kembali lagi kan kita betulkan dari bawah sekalian nggih. Jadi ini untuk bahan ajar itu kelas nggih. Berapa kelas panjenengan? 12 kelas. Berarti nggih 12 dokumen maksudnya ngaten. 11 kelas. Jadi ini pasti beda-beda, mungkin ada yang sama, ada yang beda. Gitu nggih untuk ini nggih maksud dari ini. Kemarin saya masih keliru. Satu dokumen, 2 dokumen memberikan contoh. Ini info update hari Rabu dan Kamis, itu 2 itu. Kemarin saya tunggu masih ada updatean tidak kan gitu. Oh ternyata sudah berhenti dan tadi saya sudah WA Pak Wakimin sudah fix pakai itu Pak. Anton ya udah kita kerjakan, paling tidak nanti minggu depan suruh dikumpulkan ke dinas gitu. Lalu untuk persentase kita kualitas kita samakan, waktu sama. Oke. Lalu tentang ini analisis KIKD. Nah, analisis KIKD itu nanti cukup 1 dokumen Bapak Ibu, bukan sesuai mengajar kelas mboten. Ini 1 dokumen dianalisis. Mata pelajaran apa ditambah mata pelajaran IPA dianalisis. Berarti hanya 1 dokumen. Mengajarnya kan IPA, mengajarnya kan PKN, mengajarnya sesuai dengan panjenengan. Berarti hanya 1 dokumen. Ngaten nggih. Lalu waktu juga disesuaikan aja. Kok hanya 1 bulan maksudnya? Menganalisis kan nggak butuh lama-lama. Menganalisis kan biasanya di awal-awal kan ngaten. Makanya cukup 1 bulan saja, nggak 6 bulan. Maksud 6 bulan nganalisis cukup 1 bulan di awal-awal mawon kan ngaten. Ini saya hanya melanjutkan mawon nggih Bapak Ibu. Jadi tidak ditulis 6 bulan, maksud 6 bulan nganalisis. Jadi nganalisis kan di depan. Setelah itu kan baru diberikan ke peserta didik. Lalu silabus ini, silabus RPP rancangan. Ini 3 dokumen. Maksudnya nopo? Dokumen silabus, dokumen RPP, dokumen rancangan ngaten 3. Makanya disampaikan di sini 3 dokumen gitu nggih Bapak Ibu. Nggih, 3 dokumen. Nah, lalu sama niki nggih. Ini 1 bulan, cukup 1 bulan ini enggak lama-lama karena kan RPP membuatnya kan mosok 6 bulan kan di awal-awal yang merencanakannya kan di awal-awal ini tadi. Makanya tertulis 1 bulan. Kalender juga sama, kalau kalender tetap 1 dokumen, kualitas sama, waktunya cukup 1 bulan di awal. Nah, KKG sekarang Ibu Bapak, KKG. Nah, KKG ini kemarin disepakati. Kalau kemarin kan ada 3, ada surgas, ada laporan, ada sertifikat. Nah, ini jadi 1 dokumen. Nah, sekarang 1 dokumen itu surat tugas, laporan, sama sertifikat itu terinclude jadi 1 laporan. Makanya dibuat 1 dokumen. Kalau kemarin kan 3, ini kembali lagi ke 1. Nggih, sebetulnya kan nggak begitu urgent tapi nggak masalah. Ini kan kita sepakati yang kemarin aja ini nggih, 1 dokumen. Lalu ini sama nggih. Lalu kualitas ini dibuat KKG kita kan juga panjang waktunya. Makanya nggak 1 bulan karena kan sampai biasanya 1 tahun nggih, 10 bulan kan KKG kita kan lama. Nah, ngaten. Lalu instrumen hasil penilaian Bapak Ibu. Jadi tadi ini wajib Bapak Ibu guru. Jadi KKG wajib dimasukkan. Rata-rata ujian SMP ini juga wajib dicantumkan. Nah, terus ini hasil pembelajarannya itu 6 dokumen. Maksudnya apa? Kelas Bapak Ibu.
Jadi kalau yang saya 66 itu maksudnya kelas nggih. Ini kan saya contohkan saya kan mengajar 6 kelas, makanya ditulis 6. Kalau panjenengan nanti mengajar 5 kelas nggih dibuat 5, 10 kan ngaten. 12 nggih 12 ngaten. Disesuaikan mawon nggih. Untuk yang ini kualitas sama, waktunya sama ya, karena penilaian itu nanti kan berproses, tidak hanya satu kali. Bisa saja tiap bulan kan ada penilaian, makanya dibuat 6 bulan. Lalu di sini di penilaian hasil pembelajaran yang ini, kalau tadi instrumen, sekarang penilaian 6 kegiatan, maksudnya 6 kelas Bapak Ibu. 6. Pokoknya yang 66 kelas nggih niki nggih contoh saya ngaten. Ini kualitasnya 95/100, waktunya juga 6 bulan. Itu nggih tentang tentang nilai. Lalu yang keempat, nah ini SNP Bapak Ibu, Standar Nasional Pendidikan, wajib dicantumkan. Kalau kemarin kan tidak ada kita. Ini wajib dicantumkan. Lah yang standar yang terkait guru Bapak Ibu, nanti samakan dengan ini. Standarnya standar isi, standar proses, standar penilaian. Jadi hanya 3 itu yang dicantumkan. 8 standar kan ada pembiayaan, ada sarpras, ada kan banyak, makanya diambil 3. Mengapa diambil 3? Karena disesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu guru, makanya diambil 3. Nanti tinggal copy aja dari ini Bapak Ibu, ini file saya ini aja. Terus untuk maksudnya ini nanti satu dokumen, standar isi, standar proses, standar penilaian, ini saya taruh bawah ini. Penilaian ini terrangkum dalam satu dokumen. Ini 95-100%. Ketepatan waktunya 2 bulan. Ini saya samakan dengan contoh Bapak Ibu, contohnya dari pengawas ini. Nah, berapa Pak? Ya cukup 2 aja kan, nggak ada. Mungkin kan agak lama ya untuk menyusunnya, itu membutuhkan waktu 2 bulan gitu. Lalu, nah hanya itu ditambah dengan Bapak Ibu, maaf ini ekstra Bapak Ibu, ekstra pembina ekstra. Nah, pembina ekstra. Jadi kalau Bapak Ibu guru ada tambahan ekstra. Nah, ini ekstra itu gini, panjenengan laksanakan tidak diproses kemarin Juli sampai Desember. Seandainya tidak nggih mboten sah ditulis katimbang nanti menjadi beban kita. Kan gitu. Ngaten nggih untuk pembina ekstra nggih. Ini saya kembalikan ke panjenengan, kalau di ekstra itu memang kegiatannya agak terkendala tentang karena daring ya. Jadi ini tidak perlu ditulis untuk ekstra. Tetapi kalau ada kegiatan nggak ditulis, modelnya seperti ini, ada program laporan, itu berarti 2 dokumen ketepatan ini. Jadi ini Juli 21 sampai Desember 21. Oke, untuk ekstra. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Nanti kalau membebani panjenengan untuk ekstra. Oke, untuk guru. Jadi saya tekankan lagi untuk guru 1 ini ya. Ini 2, terus 3, 4, 5, ada 5 di partisipasi murni, terus ditambah dengan persentase peningkatan PKB yang KKG, tambah dengan nilai rata-rata ini tadi masuk, ditambah dengan SNP. Itu untuk guru yang tidak ada tambahan waka atau mungkin kepala yang lain. Itu untuk guru. Lalu untuk waka dan kepala laboratorium maupun perpustakaan ditambah bawahnya, contoh Mbak Yani kesiswaan ditambah ini Mbak. Jadi pembinaan kesiswaan di SMP sekian, terus terlaksananya penugasan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu saja, nggak usah dijabarkan indikator banyak, cukup ini aja. Ini untuk waka kesiswaan. Terus yang akademik juga sama Pak Bambang, hanya tambah ini. Jadi atasnya tadi yang guru tambah dengan ini. Terus Pak Teguh sama, sarpras juga sama. Pak Mariono juga hanya 1 Pak, nanti hanya terlaksananya penugasan sebagai kepala laboratorium ngaten. Nanti untuk kualitasnya nanti ngikuti ini Pak. Nanti ini kan kuantitasnya tersedianya program dan laporan 2 dokumen. Maksudnya 2 dokumen itu dokumen program sama dokumen laporan hasil. Hanya itu untuk waka. Ngaten nggih, untuk rencana.
Nah, itu untuk yang utama. Untuk yang utama. Untuk yang administrasi TU nanti juga sama. Ini dijabarkan sesuai dengan tupoksi TU. Kalau TU. Nah, dan untuk BK, kalau BK berarti dijabarkan di atas. Kalau ini kan tadi untuk guru prota, promes apa kan untuk guru. Nanti BK nanti menyesuaikan guru. Ngeten nggih untuk yang jabaran di atas. Lalu Bapak Ibu, yang bawah tambahan. Nggih. Untuk yang tambahan. Untuk yang tambahan itu sebetulnya diisi tidak apa-apa. Kalau diisi berarti yang sudah panjenengan laksanakan di Juli sampai Desember 2021. Contohnya mudah saja mungkin PKB. Nah, PKB kalau yang KKG tadi maksudnya di unsur utama yang atas yang KKG. Tetapi kalau diklat fungsional yang 32 jam, yang artikel, yang PTK, yang apapun itu ditaruh di bawah. Oke. Taruh di bawah di kinerja tambahan. Jadi kalau saya seperti kemarin ini diklat fungsional yang dapat meningkatkan kompetensi kan sama. Pembuatan artikel ini kan PKB kita. Nggak usah banyak-banyak Ibu. Ya, yang ada saja. Tetapi kalau tidak ada nggih mboten sah ditulis. Contoh saya, ada diklat. Diklatnya berapa itu nanti sesuai dengan jumlah diklatnya. Contohnya ada 3 diklat, berarti tertulis 3. Kalau hanya 1 diklat berarti hanya 1. Kalau ada 5 diklat berarti 5. Sama yang atas tadi nggih, KKG kan hanya 1, maksudnya 1 laporan saja. Ini juga enggak 3, maksudnya 3 itu hanya 3 diklat. Ngaten, ada tapi yang ada mawon nggih, kalau enggak ada nggih mboten usah ditulis ini, dihapus saja. Itu Juli sampai Desember 2021 kan panjenengan pun ngertos toh itu, saya itu diklat berapa. Kan ngaten nanti dicek berapa. Ada 3 berarti 3. Ada 5. Ada 5 nulis 1 juga boleh. Sing repot itu tidak ada nulis 1. Ngaten, jadi ada 5 tulis 1, ada 5 tulis 4 enggak apa-apa. Ngaten, ada 5 tulis 6, nah itu kan bermasalah. Jadi ada 5 malah tulis kurang dari itu mawon. Terus artikel juga sama, artikel Bapak Ibu itu 1 nggih. 1. Ya, kalau yang 1 paling 1. Kalau tidak ada ya enggak usah dihapus saja. Dua-duanya enggak ada, hapus saja. Ngaten. Ini yang ada. Nggih, yang ditulis yang ada. Kalau dihapus nanti nilai saya bagaimana, enggak apa-apa Bapak Ibu. Mboten napa-napa. Tapi kalau ada itu kan malah lebih baik nanti juga. Ya, kumulatifnya kan lebih baik juga. Kinerja tambahan ada kegiatannya gitu. Kalau dibaca dinas kok ada ini. Ada diklat fungsionalnya, ada artikelnya. Gitu ya untuk yang ini. Untuk yang rencana Bapak Ibu. Nah, maaf sedikit tambahan Bapak Ibu untuk yang ini data itu tambahan pengelola kinerjanya Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau kemarin ada Ibu Kabit nggih. Jadi ini nama identitas sama, pejabat penilaiannya masih sama. Ini atasan pejabat penilai. Nah, ini yang berbeda hanya di pengelola kinerjanya. Jadi ini Bapak Kepala Sekolah. Ini sudah master saya sudah ada. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Menyesuaikan nama mawon nggih. Tanggal-tanggalnya enggak usah diganti, udah dari sana. Nah, sebelum masuk selanjutnya ada yang ditanyakan dulu dari data dan rencana Bapak Ibu. Sebelum saya masuk nanti di selanjutnya, ini masih satu lagi. Data dan rencana ada yang ditanyakan. Monggo. Data dan rencana. Monggo ditanyakan mawon. Monggo. Data dan rencana. Kalau 66 nanti diganti sesuai dengan kelas nggih, kalau yang niki nggih hanya perbedaannya kan itu. Kalau yang ini tadi 3 maksudnya itu bukan tiga surat tugas laporan, tapi 3 diklat. 3 macam diklat kan nganten. Jadi tidak itu, tapi betul satu dokumen aja. Kalau hanya satu diklat berarti hanya satu dokumen. Gitu nggih. Yang paling urgent itu sama ini nggih, 8 SNP tolong dimasukkan Bapak Ibu, kemarin pesannya SNP ini
Kemarin kan kita kan tidak memasukkan ini karena ya tidak apa nggih panitia atau istilahnya, tapi kita juga wajib mencantumkannya. Hanya saya nanti kalau tidak mencantumkan terus saya sampling ngecek terus kita dikembalikan, ya kerepotan kita nanti, dadak sekalian aja. Oke. Ini hanya terkait jadi yang supervisi kepala sekolah kan ini. Jadi kepala sekolah itu mensupervisi kita kan tuh Bu, maksudnya. Apa yang disupervisi standar isi. Ya, standar isi itu berarti ya administrasi panjenengan, RPP, silabus, standar prosesnya, proses pembelajaran jenengan yang disupervisi kan gitu. Lalu standar penilaian, berarti penilaian panjenengan yang dicek, yang disupervisi oleh kepala sekolah. Makanya tiga standar itu merupakan kewajiban panjenengan ditulis di sini. Jadi tidak hanya ketua atau mungkin panitia atau mungkin yang dijadikan panitia utama 8 SNP, tetapi semua Bapak Ibu guru wajib menuliskannya. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu dari data dan rencana? Belum? Tidak nggih. Tidak, ini saya kira jelas nggih. Pertanyaan itu muncul kalau kita sudah biasa gemblengan. Oh nggih. Jangan langsung biasa gemblengan. Udah nih? Tidak ya? Tidak. Terima kasih, tidak. Lanjut. Lanjut ke kemarin yang hijau-hijau yang urgent ya. Jadi kalau ini enggak saya masukkan aja yang urgent aja yang masuk ke kemarin kan penetapan verifikasi keterkaitan. Kemarin kan direct semua ya, kita nanti yang mana gini kok penetapan. Saya lupa ini. Review. Nah, ini nanti kalau yang reviewnya Bapak Ibu, reviewnya nanti dibuat direct semua ya, karena ini berhubungan langsung dengan tugas kita sebagai guru, pasti kita melaksanakan pasti. Nah, dan langsung terjun. Ini saya nggak masalah ini. Lalu terakhir capaian Bapak Ibu, capaian ada perubahan sedikit masalah capaian. Ya, di normal dan khusus Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kan kita normal semua. Intinya gini Bapak Ibu, panjenengan samakan dulu mawon riyen ya dengan yang target gitu aja. Targetnya berapa? 1, ini 1. Targetnya berapa? 90 sampai 100. Monggo. Nggih, disesuaikan. Nah, perbedaannya kemarin saya tanyakan masalah normal sama khusus. Apa artinya normal sama khusus ini nggih? Kalau normal itu keadaan normal. Keadaan normal itu kalau kita simulasikan gini Bapak Ibu, contohnya mengapa kok yang kuantitas sama kualitas ini pokoknya diisi normal ya, kalau yang waktu diisi khusus. Kemarin gitu pesannya, tolong diperhatikan untuk yang ini jangan sampai keliru dudulnya nggih, jangan di normal semua, khusus yang waktu nanti khusus lah. Nanti kalau waktu khusus contohnya kita rencanakan 6 bulan tapi terselesainya 4 bulan, nanti sangat baik ya, perbedaannya ngaten. Tapi kalau nanti kita di normal Bapak Ibu 6, 4 jadi kurang gitu. Jadi ini panjenengan buat khusus nggih, karena apa? Waktu kan gini Bapak Ibu, maksudnya gini, kita targetkan 6 bulan gitu, kita bisa saja selesai maksimal 6 bulan. Panjenengan kalau selesai 5 bulan malah sangat baik. Nah, lebih cepat lebih baik. Khusus yang waktu. Kalau dibuat khusus, kalau waktunya dibuat normal, jenengan janjinya 6 terus selesainya 5 malah cukup. Kan gitu. Jadi khusus waktu panjenengan buat khusus, intinya gitu. Nggih. Sementara mungkin disamakan dengan ini. Mungkin nanti dari tim nanti akan contohnya waktu sebetulnya gini Bapak Ibu. Panjenengan kemarin biar memudahkan kita nggih. Ini panjenengan contoh prota ini ya, ini kan 6 bulan. Jenengan membuat ini kan biasanya kan nggak lama-lama nggih, mungkin membuatnya 1 kan sangat baik Bapak Ibu, 1 bulan saja cukup. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi panjenengan. Jadi
ketimbang kita tim nanti mempercepat, mending ini dinilai sesuai dengan panjenengan kenyataan. Ini membuat promes itu maksimalkan kita 1 bulan cukup di awal-awal. Jadi nilainya tetap sangat baik. Contoh lagi, bahan ini nggih. Waktu, khususnya waktu ya, membuat bahan ini. Ini kan harusnya ngeten nggih, kita kan mempermudah. Sekarang saya taruh di bawah. Ini kan kita membantu nggih. Ya ini kan karena yang menilai ini nggih. Menilai Bu Retno, nanti kita sesuaikan aja dengan keadaan kita ngeten mawon. Nah, kalau kita cukup ya satu aja, nggak apa-apa 1 bulan. Nanti sangat baik. Nilai sangat baik nggak masalah Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu ini itu sangat baik semua. Contoh gini, ini sangat baik semua. Nanti di SKP tidak akan muncul sangat baik juga. Karena di SKP itu nanti ada ini Bapak Ibu. Nah, penemuan baru atau ide baru. Jadi ide baru ini contoh Bu Martuti. Bu Martuti ini menemukan aplikasi bahasa Indonesia yang canggih gitulah. Apa ngoten terus digunakan oleh Dinas Pendidikan dan disebarluaskan di Kabupaten Wonogiri dan di kabupaten lain dan di Indonesia mamane. Contohnya di Kabupaten Wonogiri. Makanya Bu Martuti akan dapat SK. Nama Martuti SPD telah bla 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 bla. Lah ini ditambahkan ide baru nanti Bu Martuti nilainya menjadi sangat baik. Jadi kalau pembelajaran kita harus dinaikkan, paling pentoknya nanti baik. Kalau dulu kan kita kan ya mungkin di PKG mungkin akan dibuat seperti itu. Nilai PKG kita kan mudah Bapak Ibu. Tulis 4 semua, anggar totalnya 50 jadi sangat baik toh. Makanya kita mau menambahkan itu kan takut, waduh nak jedul sangat baik. Karena kalau yang sangat baik itu pasti kemungkinan kan dicek. Wah, ini kayak ngopo to gurune. Apa tenan kok sangat baik. Nah, itu makanya sekarang ada yang namanya inovasi Bapak Ibu. Inovasi atau ide baru. Apakah yang bersangkutan memiliki inovasi atau ide baru gitu. Makanya kita membuat nilai. Lah kalau sebetulnya yang sangat baik juga nggak apa-apa kita menilai sangat baik ke kita. Tapi kan kita juga harus kita tanggung jawabkan sangat baiknya kita itu seperti apa. Nah sekarang ada nilai, ada ide baru. Nah ide baru, makanya kita tidak bisa membuat nilai itu menjadi sangat baik ya. Walaupun ini kita naikkan semua. Kembali lagi ke sini Bapak Ibu biar nanti mempercepat dari tugas kita untuk review. Review capaian ini nggak apa-apa panjenengan sangat baik. Jenengan isi mawon sesuai mawon nggih. 1 bulan nggak apa-apa 1 bulan. Jangan disamakan, nggak apa-apa. Lalu untuk yang waktu-waktu ini, disesuaikan aja. Contohnya 6 dokumen, terus jadi 7 bisa, jadi 5 jadi cukup. Kalau yang ini, makanya karena ini normal Bapak Ibu, ya. Kalau normal loh ya. Nah, kesimpulannya gini aja, kuantitas dan kualitas diisi normal. Nanti lalu waktu diisi khusus gitu aja. Terus panjenengan isi sesuai dengan kondisi real panjenengan. Contohnya tadi buat prota promes nanti 6 bulan, di 1 bulan kan cukup. Gitu 1. Terus bahan ajar 6 dokumen. Ya ini kan kelas berarti pasti kan ya 6 nggih. Pasti kan 6 juga. Jangan 5. Masa jenengan mulang 6 kelas hanya 5 kan jadi cukup. Makanya ya 6. Lalu untuk yang ini waktu. Lah waktu mungkin bisa cepat Bapak Ibu. Jadi membuat bahan ajar targetnya 6 bulan, dibuat 5, sangat baik. Jadi untuk yang waktu panjenengan bisa jangan 6, tapi 5, 4 atau mungkin 1 bulan. Biar nilainya sangat baik. Tapi kalau panjenengan wah membuatnya saya juga nggak bisa 1 bulan itu 6 bulan itu ya udah dibuat 6. Tapi kita harapkan nanti jangan sama semua nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan dibuat sangat baiknya nggih, juga ada sangat baiknya. Bahan ajarnya hanya 1 bulan biar sangat baik. Lalu membuat analisis. Ya, ini 1 bulan oke, sudah 1 bulan. Ini sudah 1 bulan. Hanya yang atas tadi mungkin bisa agak dipercepat. Ngeten nggih. Ini menyesuaikan saja, hanya perbedaannya di normal dan khusus. Khusus yang waktu itu dibuat khusus, kondisinya dibuat khusus gitu. Intinya itu. Jadi kalau khusus itu semakin cepat semakin baik, intinya itu.
Ini di capaian. Setelah capaian, terakhir di penilaian perilaku. Nah, kemarin kita sepakati penilaian perilaku kan ya ini kan disesuaikan dengan golongan pangkat nggih Bapak Ibu. Nanti kalau pangkatnya lebih tinggi nanti biasanya 45. Yang 4A mungkin 45 nggih. Saya lupa. Kalau yang 3 mungkin 3D mungkin 34. Kalau yang 4A berapa? Apa 34 apa 45 kemarin? Niki guys, saya lupa. Makanya ini disesuaikan dengan golongan. Contoh guys, kita yang 4 guys. Coba saya coba cek guys. Ini apakah nggak berubah? Golongan 4 guys. Apa memang nggak berubah 4A ya? 4. Lalu Bu ahlinya jadi madya. Madya gitu nggih. Coba saya rubah ke madya, apakah perilakunya masih 34 atau 45 ya? Saya lupa. Nah ini 45. 45. Jadi di sini Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Niki nggih. Kita rubah di sini. Jadi niki nggih Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Golongan contohnya 4A. Kan ini otomatis pembinanya kan otomatis. Ini fungsional keahlian kan tetap nggih, keahlian. Lah ini panjenengan ganti. Jangan muda tetapi madya. Kalau muda golongannya 3 ini. 3CD, kalau pertama itu yang 3AB. Ini yang diganti nggih. Kalau nanti jenengan sampun 4C berarti nanti sudah utama Bapak Ibu. Nanti diganti Bu Mariati kalau mau ini ke utama nggih. Tadi saya dari 9D itu. Ini berarti digantinya yang niki nggih. Jadi pangkat golongan tadi disesuaikan. Nanti ini udah otomatis, ini udah semua fungsional keahlian ya. Hanya ini nanti ahli madyanya. Kalau golongan 4 berarti ya nanti ahli madya. Kalau nanti pimpinan tinggi mau. Wah lagi keliru pimpinan tinggi. Fungsional madya. Nah, ini nanti ada ini golongan 3AB, muda itu CD, madya itu 4AB ya. Madya utama nanti C ke atas. Nah, dan ini disesuaikan mawon nggih dengan panjenengan nanti. Ya, disesuaikan dengan golongan pangkat panjenengan. Ya, ini. Nah, ini saya simpan, ini saya rubah ke punya saya dulu. Ya, ini dulu data. Sama ini sama kemarin nggih. Kalau ini kan sama mengisikan nilai itu kan sama seperti kemarin nggih. Data SKP Juni, rencana, review, lalu capaian sama perilaku tadi. Kalau perilaku monggo. Nanti nggih 45 nggih dibuat monggo 4455 atau mungkin 6 monggo, ini bebas panjenengan nanti. Untuk sementara kan digitukan, nggak apa-apa. Nanti wong ini juga ini kan level yang disyaratkan 3 sampai 4. Kalau golongan 3CD nggih. Kalau 4AB berarti berubah menjadi 45. Golongan 4A berarti nanti 45 ini nanti. Nanti dibuat 44555556 monggo nanti. Ini terserah panjenengan yang merubah, ini kan enggak disesuaikan mawon nggih. Ini levelnya ini Bapak Ibu, levelnya 1 sampai 7. Jadi panjenengan mau ngisi 7 enggak apa-apa juga, 7. Di atas standar. Nggih. Nah, di atas standar itu berarti ya sangat baik banget iki berarti. Paling tidak ini Bapak, di atas standar kalau 555, kalau 44 nggih. Nah, sesuai standar. Tapi nggih ampun sesuai, mungkin kita sarankan sesuai Pak Bambang. Sesuai, ampun di bawah standar. Jangan di bawah standar atau mungkin kumulatifnya jangan di atas standar, yang sesuai standar mawon. Berarti mungkin kita buat mungkin 44 dulu nggih. 44 terus nanti ya 4 di sini kasih 3 ngaten nggih mboten napa-napa. Yang jelas di sini sesuai standar gitu. Itu nggih tentang ini disesuaikan aja, yang tidak diisi berarti kepemimpinan, yang lain diisi semua. Itu untuk SKP progresnya ini kita sampaikan. Besok itu panjenengan liburan bersama keluarga. Kan gitu ya. Iya, jangan buat SKP, repot nanti. Tapi kalau mau liburan bersama SKP nggih dipersilahkan. Tapi biasanya Minggu ya mari kita liburan. Lah Senin panjenengan buat, kan ngaten nggih. Jadi Senin dibuat,
Selasa dikumpulkan. Iya. Dados. Jadi Minggu kita ya liburan bersama keluarga karena untuk meningkatkan imun. Liburan keluarga Ha-ha. perlu mikir SKP. Nah, ya ngaten nggih boleh. Minggu ya liburan dengan keluarga, Senin kita KBM buat SKP, Selasa dikumpulkan. Nanti kita targetkan setelah mengajar, Bu. setelah KBM, berarti jam 9.40. Kan ada waktu jam 10 sampai jam 2. Itu nanti hari Selasa nanti kita kita cek, kumpulkan semua nggih, kita tunggu mungkin sampai siang. Nggih, kalaupun hari Senin mungkin masih ada yang belum, masih hari Selasa agak siang-siangan nanti sama dikumpulkan Japrim Awon ke Bu Hirma atau mungkin Bu Lusita seperti biasa, biar ditata, yang ngeprint biar nanti dari sana nanti dicetakkan gitu aja. Panjenengan cukup untuk membuat ininya saja. Nah, dan terkait SKP ada yang ditanyakan dulu menginjak sebelum yang kedua, yang tentang SKP dulu. Pun SKP niki, pun nggih. Nah, untuk SKP sudah selesai. Oke, SKP selesai.